Hujan rintik-rintik mengguyur atap rumah kayu sederhana milik Mak Ijah, seorang ibu tua yang tinggal bersama anak semata wayangnya, Raffi. Pemuda itu sudah lama menganggur. Setiap hari ia melamar pekerjaan, namun selalu pulang dengan wajah muram. Malam itu, saat Raffi tertidur lelap karena lelah mencari kerja, Mak Ijah bangun dari tidurnya. Dengan tubuh renta, ia mengambil air wudhu, lalu menggelar sajadah di sudut kamar. Dalam hening, ia sujud lama. Ya Allah, anakku Raffi sudah berusaha, tapi pintu rezeki belum terbuka. Aku mohon, dengan kasih sayang-Mu, mudahkanlah jalannya, cukupkanlah hidupnya. Jadikan dia anak yang tidak hanya sukses, tapi juga selalu ingat padamu. Air matanya menetes membasahi sajadah. Tangisnya lirih, tapi penuh harap. Keesokan harinya, saat Raffi hendak pergi lagi melamar kerja, tiba-tiba ada seorang lelaki tua datang ke rumah. Ia mengaku teman lama almarhum ayah Raffi. Lelaki itu sedang mencari orang jujur untuk menjaga gudang beras miliknya di kota. Entah kenapa, semalam aku mimpi bertemu ayahmu. Dia titip pesan agar aku membantu anaknya, ujar lelaki itu. Raffi terpana. Ia menoleh ke ibunya yang hanya tersenyum sambil menahan air mata. Dalam hatinya, ia sadar, mungkin bukan usahanya yang membuahkan hasil, tapi doa sang ibu di sepertiga malam. Raffi memulai pekerjaannya sebagai penjaga gudang beras di kota. Meski sederhana, pekerjaan itu ia jalani dengan penuh syukur. Setiap hari ia membersihkan gudang, mencatat keluar masuknya beras, dan memastikan semuanya aman. Namun pada suatu malam, ia menemukan seorang pemuda mencurigakan hendak membobol gudang. Raffi segera menghadangnya. "Jangan sentuh satu karung pun," serunya tegas. Pemuda itu ketakutan dan melarikan diri. Keesokan harinya, Raffi melapor pada pemilik gudang, Pak Haji Salman. Wajah Pak Haji tampak terkejut, namun ia hanya mengangguk dan berkata, "Terima kasih Raffi, aku ingin mengujimu. Pemuda semalam adalah keponakanku." Raffi terperanjat. Ternyata itu hanyalah ujian. Pak Haji Salman lalu mengeluarkan sebuah amplop dan memberikannya kepada Raffi. "Ini bukan hanya upah tambahan, tapi bentuk kepercayaanku. Mulai besok, kau kuangkat jadi kepala gudang. Akan ada lebih banyak tanggung jawab, tapi juga lebih banyak amanah." Raffi pulang dengan hati bergetar. Sesampainya di rumah, ia langsung mencium tangan ibunya dan menceritakan semuanya. Mak Ijah tak berkata apa-apa, hanya memandang langit dengan senyum penuh syukur. "Mungkin ini bukan karena aku, Mak," kata Raffi lirih, "tapi karena doa ibu yang mengetuk pintu langit." Mak Ijah memeluknya. "Nak, doa ibu adalah bisikan dari bumi yang Allah dengar di langit." Beberapa bulan berlalu, gudang beras yang dijaga Raffi kini semakin berkembang. Raffi pun mulai dikenal sebagai pemuda jujur dan pekerja keras. Ia tak hanya dipercaya oleh Pak Haji Salman, tapi juga oleh para pedagang di sekitar. Namun, cobaan datang saat Raffi menemukan laporan stok yang tidak sesuai. Setelah ia telusuri, ternyata ada pekerja lain yang diam-diam mencuri beras untuk dijual sendiri. Raffi tahu, jika ia melapor, pekerja itu akan dipecat. Tapi jika diam, ia akan ikut menanggung dosa dan kerugian. Ia pulang ke rumah dengan wajah gundah. Mak Ijah yang peka langsung bertanya, "Kau terlihat gelisah, Nah. Ada apa?" Raffi menceritakan segalanya. Mak Ijah terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau kau takut kehilangan pekerjaan karena kejujuran, berarti kau belum percaya bahwa Allah lah yang memberi rezeki, bukan manusia." Kalimat itu menampar hati Raffi. Malam itu, Mak Ijah kembali sujud dalam tahajud, memohon agar anaknya diberi keberanian untuk memilih yang benar. Keesokan harinya, Raffi menemui Pak Haji Salman dan jujur menceritakan semuanya. Alih-alih marah, Pak Haji tersenyum bangga. "Raffi, aku butuh orang jujur sepertimu untuk memimpin cabang baru di kota sebelah. Kau siap?" Raffi tertegun. Ia tak menyangka kejujurannya, yang sempat diragukan justru membuka pintu rezeki yang lebih luas. Sesampainya di rumah, ia memeluk ibunya erat. "Mak, doa ibu tak pernah meleset." Mak Ijah berbisik, "Doa ibu itu seperti benih. Kau sirami dengan iman dan sabar, maka ia akan tumbuh menjadi rezeki yang tak kau sangka." Kini Raffi tinggal di kota sebelah,
memimpin cabang baru gudang beras milik Pak Haji Salman. Tanggung jawabnya bertambah, namun begitu pula keberkahan yang ia rasakan. Gajinya cukup, usahanya lancar dan ia mulai menabung untuk membeli rumah bagi ibunya. Suatu sore, Raffi menerima telepon dari seorang pelanggan baru bernama Ibu Ratna, pemilik panti asuhan. Ia meminta pengiriman beras dalam jumlah besar, namun dengan harga murah karena panti sedang kesulitan dana. Raffi berpikir sejenak, lalu menjawab, "Insya Allah Bu, saya bantu. Anggap saja ini amal jariah saya." Malamnya, ia menelepon ibunya. "Mak, boleh ya bulan ini belum bisa kirim uang banyak? Saya bantu panti asuhan. Doain rezeki kita tetap cukup." Mak Ijah terdiam, lalu menjawab dengan suara haru, "Nak, kalau kau memberi karena Allah, maka Allah akan memberi tanpa batas. Ibu bangga padamu." Tak lama setelah itu, datang seorang pengusaha besar yang mengetahui kebaikan Raffi melalui Ibu Ratna. Ia mengajak kerjasama untuk distribusi beras skala nasional. Tawaran itu begitu besar, hingga Pak Haji Salman sendiri mengakui, "Raffi, inilah waktu kau punya usaha sendiri." Raffi tak menyangka, semua datang begitu cepat. Rezeki mengalir dari arah yang tak pernah ia duga, setelah ia memilih untuk memberi di saat sempit. Sesampainya di rumah, Raffi sujud syukur. Mak Ijah menatapnya dengan mata berkaca. "Mak," ucap Raffi, "semua ini karena Allah mendengar suara ibu di setiap sujud malam." Mak Ijah hanya tersenyum. "Nah, kau tak butuh banyak jalan saat Allah sudah bukakan satu pintu dari langit." Kini Raffi tak lagi bekerja pada orang lain. Dengan kerja keras dan kepercayaan yang ia jaga, ia memiliki usaha distribusi beras sendiri. Namun satu hal yang belum ia wujudkan, membelikan rumah nyaman untuk ibunya. Ia sudah menabung cukup lama. Hari itu, ia membawa Mak Ijah berkeliling kota. Mereka berhenti di sebuah rumah sederhana namun asri, dekat masjid dan lingkungan pesantren. Raffi menggenggam tangan ibunya. "Mak, kalau rumah ini cocok, insya Allah ini rumah Mak. Sudah lunas, tinggal Mak tempati." Mak Ijah tertegun, matanya berkaca. Ia berjalan perlahan ke dalam, menyentuh dinding, lantai, dan jendela seolah memastikan semua ini nyata. "Ya Allah," bisiknya lirih. Air mata pun tumpah. Ia menatap Raffi dengan mata bergetar. "Dulu ibu tak pernah minta rumah besar. Ibu cuma minta Allah beri kau jalan hidup yang berkah. Ternyata, lewat doaku untukmu, Allah beri rumah untukku juga." Raffi mendekap ibunya. "Mak, ini bukan cuma rumah. Ini surga kecil yang Allah hadiahkan. Karena doa Mak yang tak pernah putus." Sejak hari itu, hidup mereka jauh lebih lapang. Tapi satu hal yang tak pernah berubah. Setiap malam, Mak Ijah tetap bangun di sepertiga malam. Tetap bersujud lama. "Untuk siapa doanya sekarang, Ma?" tanya Raffi suatu malam. Mak Jah tersenyum. "Untuk istri dan anakmu kelak, agar rezeki kalian pun dibuka dengan doa yang sama." Raffi menunduk. Ia sadar, selama ibu itu masih bersujud di malam hari, pintu-pintu langit takkan pernah tertutup baginya. Raffi kini telah menikah dengan wanita syalihah bernama Nadira. Mereka hidup sederhana namun penuh cinta dan keberkahan. Tak lama setelah menikah, Nadira mengandung anak pertama mereka. Raffi sangat bahagia, dan Mak Ijah semakin sering menangis dalam sujudnya, tapi bukan karena sedih, melainkan syukur yang tak terbendung. Namun, cobaan kembali datang. Saat kandungan Nadira memasuki bulan ke-7, dokter menemukan kelainan. Detak jantung bayi sering melemah. Nadira pun harus dirawat inap, dan Raffi nyaris tak tidur, mondar-mandir antara rumah, kantor, dan rumah sakit. Satu malam, di teras rumah sakit, Raffi duduk dengan mata sayu. Ia menengadah ke langit. "Ya Allah, kali ini aku mohon, bukan untuk usahaku, bukan untuk diriku, tapi untuk anakku. Izinkan ia lahir dengan selamat." Saat itu juga teleponnya berdering. Suara Mak Ijah di seberang, lembut tapi tegas. "Nak, jangan takut. Ibu sudah titipkan cucuku pada Allah setiap malam. Kalau bukan karena doa ibu dulu, kau takkan sampai di titik ini. Maka sekarang, biarkan doa ini lagi yang bekerja." Malam itu, Mak Jah kembali sujud lama. Tangisnya lirih, namun yakin.
Ya Allah, seperti Kau hidupkan anakku dengan rezeki yang lapang, hidupkan pula cucuku ini dengan kesehatan dan kemudahan. Beberapa hari kemudian, bayi itu lahir dengan selamat. Tangisnya nyaring. Dokter pun heran, karena hasil terakhir menunjukkan detaknya sangat lemah. Tapi bayi itu justru lahir kuat dan sehat. Raffi memeluk Nadira sambil menangis, lalu menggendong putranya. Ia lahir bukan hanya karena medis, tapi karena ada suara ibu yang setiap malam mengguncang langit. Anak Raffi tumbuh sehat dan cerdas. Ia diberi nama Ziyad, yang berarti kekuatan dan pertambahan. Sejak kecil, Ziyad akrab dengan suara lembut Maijah, yang mengajarkan doa-doa, zikir, dan kisah-kisah para nabi. Setiap malam, sebelum tidur, Ziyad selalu minta diceritakan tentang doa nenek yang bisa membuka pintu langit. Maijah hanya tertawa, lalu berkata, "Doa itu bukan milik nenek Ziyad. Doa itu milik semua hati yang yakin." Namun usia Maijah mulai menua. Badannya melemah, langkahnya pelan. Hingga suatu malam, saat seluruh keluarga tertidur, Majah bangkit dan berwudu seperti biasa. Tapi kali ini ia sujud lebih lama dari biasanya. Tak lama setelahnya, Allah memanggilnya dalam keadaan sujud, dalam malam yang hening, dalam ibadah yang paling dicintainya. Raffi menemukannya saat fajar, masih tersungkur di atas sajadah. Wajahnya tenang, tangis pecah, tapi hati mereka penuh damai. Raffi mencium kening ibunya dengan air mata yang hangat. "Mak, kau wafat dalam keadaan paling mulia. Bahkan cara berpulangmu pun menjadi doa bagi kami yang kau tinggalkan." Sejak hari itu, Ziyad yang masih kecil mulai menirukan kebiasaan neneknya. Setiap malam, ia bangun dan menengadahkan tangan kecilnya. "Ya Allah, bahagiakan ayah dan ibuku seperti nenek bahagiakan ayah dengan doanya." Raffi hanya bisa menangis pelan di balik pintu kamar. Kini, warisan ibunya bukan harta, bukan rumah mewah, melainkan kekuatan doa yang diwariskan pada generasi setelahnya. Tahun demi tahun berlalu, Ziyad tumbuh menjadi pemuda cerdas, santun, dan penuh semangat membantu orang tuanya. Meski usaha Raffi semakin besar dan dikenal luas, ia tak pernah melupakan satu hal, bahwa semua keberkahan ini bersumber dari doa ibunya. Di ruang kerja Raffi, tergantung satu foto tua Maijah, sedang tersenyum di depan rumah yang dulu Raffi hadiahkan. Di bawah foto itu, terukir kalimat, "Doa ibu adalah cahaya yang tak pernah padam." Ziyad pun tumbuh dengan nilai-nilai itu. Suatu hari, ia mengusulkan agar usaha keluarga tidak hanya mencari untung, tapi juga membantu masyarakat kecil yang sulit mendapat akses pangan. "Ayah, bagaimana kalau kita buat program beras untuk duafa? Kita salurkan sebagian hasil usaha ke desa-desa miskin," usul Ziyad. Raffi menatap anaknya penuh haru. Ia tak menyangka, nilai-nilai dari ibunya kini bersemi dalam cucunya. Program itu berjalan. Setiap bulan, puluhan keluarga duafa mendapatkan beras gratis. Banyak dari mereka yang mendoakan, memuji, bahkan menangis saat menerima bantuan. Dan setiap kali itu terjadi, Raffi selalu membatin, doa Mak Ija masih bekerja. Bahkan setelah ia tiada. Nadira, istrinya, suatu malam berkata pelan, "Kita mungkin tak bisa lagi mendengar suara ibumu, tapi kita sedang hidup di bawah payung doanya yang masih terus memayungi kita." Raffi tersenyum. Di tengah dunia yang terus berubah, satu hal tetap abadi. Doa seorang ibu yang ikhlas, yang terus menembus batas waktu, dan membawa keberkahan lintas generasi. Suatu malam yang hening, Ziyad duduk sendirian di mushola kecil di rumahnya. Usianya kini 23 tahun. Ia baru saja menyelesaikan kuliah, dan memutuskan untuk bergabung penuh dalam usaha keluarga. Namun malam itu bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang keputusan besar dalam hidupnya. "Ayah, Ibu, Ziyad ingin menikah," katanya beberapa hari sebelumnya. Raffi terkejut, namun tersenyum. Nadira pun menitikkan air mata bahagia. Tapi bagi Ziyad, bukan hanya soal cinta, ia ingin membangun keluarga yang berlandaskan iman dan berkah, seperti yang ia lihat dalam rumah tangga ayah dan ibunya. Malam itu, di mushola kecil, Ziyad sujud lama. Ia tak sekadar berdoa untuk jodohnya, tapi juga untuk sesuatu yang lebih besar. "Ya Allah,
Beri aku istri yang bisa jadi sahabat dalam taat, seperti nenekku dulu bagi ayahku. Beri aku anak-anak yang bisa menjadikan rumah kami ladang amal, sebagaimana rumah ini dulu dipenuhi doa-doa nenek. Tiba-tiba, dari pintu mushola, Raffi berdiri diam. Ia tak mau mengganggu, hanya menatap anaknya yang kini telah menjadi laki-laki dewasa. Bersujud seperti dulu ia bersujud dengan harapan, keyakinan, dan cinta kepada Allah. Air mata Raffi menetes. Dalam hati ia berbisik, "Ma, lihatlah, doamu tak hanya membuka pintu rezeki anakmu, tapi juga membentuk cucumu menjadi penerus cahaya itu." Beberapa bulan kemudian, Ziyad menikah dengan seorang wanita syalihah. Di malam pertama pernikahannya, Raffi memberi Ziyad satu hadiah kecil, sajadah tua milik Mak Ijah. Lanjutkan perjuangan doa ini, nak. Karena setiap generasi butuh satu orang yang bersujud dengan sepenuh hati. Tahun-tahun berlalu, Ziyad kini menjadi ayah dari 2 anak, seorang laki-laki dan perempuan. Bersama istrinya, ia melanjutkan usaha keluarga dan program sosial yang dahulu dirintis oleh ayahnya. Di rumah mereka, doa tak pernah absen. Sajadah tua milik Makjah masih terlipat rapi di sudut mushola keluarga tak dipakai, tapi selalu dihormati sebagai saksi perjuangan spiritual yang membangun hidup mereka. Suatu malam, saat hujan turun perlahan, Ziyad bangun lebih awal dari biasanya. Ia mendapati putranya, Umar, yang baru berusia 7 tahun, duduk bersila di mushola, menatap sajadah itu. "Ayah," bisik Umar, "itu sajadah milik nenek buyut ya? Apa benar doanya bisa bikin langit terbuka?" Ziyad tersenyum haru. "Iya nah, tapi bukan sajadahnya yang ajaib, hatinya yang penuh yakin, itulah yang membuat langit terbuka." Umar mengangguk polos. "Kalau begitu aku juga mau coba ayah. Biar doa Umar bisa bikin ayah bahagia juga." Malam itu, untuk pertama kalinya, Ziyad melihat anaknya menengadahkan tangan di sepertiga malam. Hening, sederhana, namun begitu tulus. Dan Ziyad tahu rantai doa yang dimulai dari Mak Ijah belum terputus. Ia terus menyala, berpindah dari satu hati ke hati yang lain, menghidupkan generasi dengan keberkahan, ketenangan, dan keyakinan. Raffi, yang kini sudah huzur, suatu hari berbisik kepada Ziyad, "Nah, aku tak takut mati, karena aku tahu, cahaya itu sudah kau wariskan pada anakmu. Doa ibumu tak pernah padam, karena kalian terus menyalakannya." Dan begitulah kisah ini tak benar-benar berakhir. Sebab selama masih ada seorang anak yang percaya pada doa ibunya, pintu langit akan terus terbuka, dan rezeki akan selalu menemukan jalannya. Suka video ini? Tekan like, subscribe, dan komen di bawah.